Materi fikih kelas 6. Peserta didik pada umumnya telah memahami konsep dasar baik dan buruk dalam konteks makanan sehari-hari. Sebagian besar mereka sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang disajikan keluarga tanpa mempertanyakan status kehalalannya secara mendalam. Pengetahuan mereka tentang istilah halal dan haram mungkin masih bersifat hafalan dan belum kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam mata pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang makanan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ananda semua? Saya Ibu Sumiani, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Ananda semua dalam mata pelajaran fikih. Tentunya Ananda masih ingat tentang makanan halal yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena dalam Al-Quran ada perintah untuk mengkonsumsi makanan halal, tentu ada juga larangan untuk mengkonsumsi makanan haram. Nah, apakah Ananda sudah tahu apa itu makanan haram? Kalau begitu, mari kita bahas. Tapi jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kembali pengertian makanan haram dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat memahami dasar hukum makanan haram dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat mengenali ciri-ciri makanan haram dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat mengenali kriteria dan jenis-jenis makanan haram dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui akibat dari mengkonsumsi makanan haram dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui cara menghindari makanan haram dengan baik dan benar. Apa itu makanan haram? Makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan ketentuan syariat Islam. Adapun dalil atau dasar hukum makanan haram terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kemudian di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah pun berfirman yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula apa yang disembelih untuk halal. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa yang memakan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, mau atau tidak mau. Kita akan membahas bagaimana ciri-ciri makanan haram. Ciri-ciri makanan haram yang pertama,
makanan itu dapat merusak akan pikiran manusia. Kemudian, makanan itu adalah hasil dari mencuri. Kemudian, makanan tersebut membuat kesehatan terganggu. Kemudian, makanan tersebut mengandung barang yang haram seperti arak, daging anjing, daging babi, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah terdapat dalil yang melarang untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja kriteria dan jenis makanan haram. Yang pertama ada haram zatihi. Haram zatihi adalah makanan yang memang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dari zatnya maupun cara memperolehnya. Contohnya, bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian, darah, baik darah hewan maupun darah manusia. Selanjutnya, daging babi serta segala produk turunannya seperti makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan yang mengandung babi. Selanjutnya, ada hewan buas bertaring seperti harimau, serigala, dan anjing. Kriteria selanjutnya adalah hewan yang disembelih tidak atas nama Allah atau disembelih untuk selain Allah, digunakan untuk berhala misalnya. Kemudian hewan yang mati tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas, kecuali jika hewan masih hidup saat disembelih secara syar'i. Kemudian binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti tikus, kalajengking, dan ular. Lalu binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti burung hut-hut dan burung suradi. Kemudian makanan yang memabukkan, seperti makanan yang mengandung cairan memabukkan, minuman keras, dan narkoba. Kemudian makanan yang menjijikan, seperti serangga, ulat, cacing, kecoa. Kemudian makanan yang mendatangkan mudarat, seperti makanan yang mengandung racun atau zat berbahaya. Setelah haram zatihi, kriteria dan jenis makanan haram yang kedua adalah haram sababi. Haram sababi adalah makanan tersebut pada dasarnya halal, tetapi menjadi haram karena cara memperolehnya atau cara pengolahannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, makanan yang dibeli dengan uang hasil riba, korupsi, atau mencuri. Kemudian, makanan yang diperoleh dari hasil perjudian atau tipuan. Kemudian, makanan yang disembelih untuk berhala. Kemudian, makanan yang dimasak dengan peralatan yang tidak suci. Selanjutnya, kita akan membahas apa akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Akibat dari konsumsi makanan haram yang pertama adalah doa tidak akan dikabulkan. Yang kedua, dapat merusak amal soleh dan amal-amal lainnya tertolak. Kemudian, merusak kesehatan. Selanjutnya, hina dan rendah dapat dimasukkan ke dalam neraka jahanam kalau tidak bertaubat. Kemudian, mengeraskan hati atau susah menerima pelajaran dan nasihat. Kemudian, membuat keturunan rusak. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghindari makanan haram. Cara menghindari makanan haram yang pertama,
kita harus mempelajari dan memahami konsep halal dan haram. Kita harus tahu apa saja makanan yang boleh dimakan atau dihalalkan oleh syariat dan mana makanan yang diharamkan oleh syariat. Kemudian kita harus memastikan kehalalan makanan dengan memeriksa sertifikat kehalalan makanan, melihat logo dan nomor registrasi makanan. Ananda semua perlu juga dipertimbangkan ya, makanan vegetarian karena itu adalah makanan yang paling aman, tidak mengandung hewan. Selanjutnya, memilih tempat makanan yang aman. Misalnya, kalau kita mau makan di warung, pastikan pemilik warungnya itu adalah seorang muslim dan sebisa mungkin hindari tempat makanan yang menyajikan makanan-makanan dan minuman yang diharamkan seperti daging babi dan miras. Nah, cara menghindari makanan yang selanjutnya dan yang paling aman adalah memasak sendiri di rumah. Itu adalah cara yang paling memasak sendiri di rumah. Selanjutnya, jangan lupa untuk berdoa, terus selalu berhati-hati. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, setelah mempelajari materi di atas, tentunya kita menjadi tahu apa itu makanan haram. Apa saja dasar hukum makanan haram? Dan seperti apa ciri-ciri makanan haram, terus apa saja kriteria dan jenis makanan haram, dan apa akibat mengkonsumsi makanan haram, serta kita jadi tahu bagaimana cara menghindari makanan haram. Alhamdulillah anak-anakku semua, semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Akhirnya saya Ibu Sumiani mohon undur diri. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya tentang makanan halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.